Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan di hari terakhir di bulan April ini. Kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita boleh ada karena Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, bahkan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami keterpurukan, menemukan kekuatan baru melalui firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita cari Tuhan karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat, kemurahan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sepanjang bulan April ini Tuhan menyertai kami sehingga Ebenezer sampai di sini, sampai di hari terakhir di bulan April ini. Kami boleh ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu kami rindu untuk kembali mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan itu harus saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, tentu terlepas dari doa-doa pribadi kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena ini yang Alkitab ajarkan. Secara khusus saya mengajak setiap kita umat Tuhan, kau yang hari-hari ini sudah berdoa dalam kehidupanmu, ayo topang doa buat hamba-hamba Tuhan. Topang doa buat pendeta-pendetamu. Topang doa buat penginjil-penginjil. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, kita perlu mendoakan mereka. Karena suatu kali Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus pernah masuk penjara. Petrus ditangkap oleh karena menginjil, memberitakan nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, Alkitab bilang begini, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus perlu didoakan sehingga akhirnya Petrus melihat mujizat bagaimana malaikat Tuhan diutus membebaskan Petrus dengan caranya yang ajaib. Demikian pula hari-hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup bukan dunia yang mudah untuk dijalani. Ada tantangan besar, bukan hanya buat kita semua, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta kita, gembala-gembala kita, penginjil-penginjil yang Tuhan percayakan untuk melayani, juga perlu kita topang dalam doa sekalipun mungkin kita belum mengenal mereka. Kita doakan, kita support karena kita percaya ada kuasa di dalam doa. Itu yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Ayo doakan, tekun doakan hamba-hamba Tuhan, tekun doakan penginjil-penginjil, tekun doakan misionaris-misionaris, tekun doakan gembala-gembala kita, pendeta-pendeta kita. Karena mereka pun manusia biasa yang perlu didoakan, saudara. Ya, mereka juga jadi targetnya si jahat, mereka juga jadi incarannya si jahat untuk menjatuhkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu kita perlu mendoakan mereka. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Rasul Paulus saja minta didoakan kepada jemaat Tesalonika, berdoa untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Bahkan kepada jemaat di Efesus juga Rasul Paulus katakan, dalam segala doa, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pendeta-pendetamu.
Doakan gembala-gembalamu, doakan penginjil-penginjil, misionaris-misionaris. Apalagi yang sudah kita kenal. Pada umumnya kita doakan, namun secara khusus kita doakan orang-orang yang kita tahu ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita tahu ini adalah pendeta kita, gembala kita, doakan. Karena mereka pun juga manusia, mereka pun perlu didoakan, mereka perlu ditopang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan secara khusus di hari ini, doakan pendeta-pendetamu, doakan gembala-gembalamu, doakan pemimpin-pemimpin jemaatmu, doakan penginjil-penginjil misionaris. Karena kita percaya melalui mereka, tangan Tuhan mengurapi, tangan Tuhan memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu kita perlu terus mendoakan mereka, bawa nama-nama mereka. Engkau berdoa secara umum buat hamba-hamba Tuhan yang mungkin kau belum kenal di seluruh dunia. Engkau tidak kenal, tapi doakan secara umum penginjil-penginjil misionaris. Tapi kalau engkau sudah mengenalnya, sebut nama dia di hadapan Tuhan. Sebut namanya, sebut namanya. Jangan justru menyerang hamba-hamba Tuhan, justru menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Betul, hamba Tuhan juga manusia, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil juga manusia, masih punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Karena itu kita bukan dipakai setan untuk menyerangnya, tapi kita dipakai Tuhan juga untuk menguatkannya, untuk menghiburkannya, untuk menetapkan iman, meneguhkan imannya. Dengan cara apa? Doakan, memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Kesalahan-kesalahan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka, itu urusan mereka dengan Tuhan sebagai hambanya. Tapi bagian kita adalah tetap terus doakan, tetap terus support, tetap terus bawa dalam doa. Karena kita percaya ketika kita berdoa bagi mereka, maka ada hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan memakai setiap mereka, Tuhan juga bisa memakai setiap kita. Minimal kita ada di belakang layar untuk mensupport mereka dalam doa-doa kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pendeta-pendetamu, doakan gembala-gembalamu, doakan penginjil misionaris yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Tuhan ingatkan kami, selain kami berdoa buat setiap pergumulan kami juga harus berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan. Kami harus berdoa buat gembala-gembala kami, pendeta-pendeta kami yang bertanggung jawab atas jiwa kami, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, taruh sesuatu di hati kami Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa dalam doa hari-hari kami mendoakan mereka, kami membawa mereka dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan jaga, untuk Tuhan proteksi, untuk Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Bahkan Kau yang menguatkan, meneguhkan hati mereka untuk tetap selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan secara khusus saat ini, hamba-hambamu di mana-mana tempat berada, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, gembala-gembala di mana-mana tempat mereka berada, di dalam nama Yesus, Tuhan jaga hati hidup mereka Tuhan. Mereka yang memberikan diri mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, biar Tuhan campur tangan. Kau Allah yang memelihara, Kau Allah yang memberkati, Kau Allah yang menguatkan, Kau Allah yang mengurapi. Sehingga melalui mereka Tuhan ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mungkin kami tidak bisa berkhotbah, mungkin kami tidak bisa mengembalakan Tuhan, mungkin kami tidak bisa menginjil, kami hanya bisa berdoa. Itu sebabnya kami mau bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk mendoakan mereka. Itulah yang Tuhan taruh dalam hati kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, taruh api itu dalam hati kami. Sehingga setiap kali kami berdoa, kami teringat kepada hamba-hamba-Mu, kami teringat kepada gembala-gembala kami, pendeta-pendeta kami, penginjil-penginjil yang Tuhan percayakan mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang bergumul hari-hari ini. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara atas kehidupan masing-masing mereka. Mereka kuat, mereka teguh, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan pendeta-pendetamu, gembala-gembalamu. Mendoakan mereka adalah kewajiban kita untuk tetap terus membawa mereka agar mereka tetap kuat di jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.